Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandrino Nurul Ihsan dengan NIM 220425156. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai perilaku individu organisasi, mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hano Selina, SIP MAP. Sebelum kita masuk kepada perilaku individu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan perilaku atau bagaimana sebenarnya konsep dari perilaku ini. Perilaku dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan. Menurut Hartini dan kawan-kawan, tahun 2001 halaman 2. Perilaku pertama kali dikenal oleh John B. Watson pada tahun 1941. Pendekatan perilaku ini mulai banyak diminati dalam dunia psikologi pada sekitar tahun 1920-an. Dalam penelitiannya, Watson memasukkan sebuah pendekatan sebagai salah satu alternatif dalam memahami perilaku sosial, pikiran, kesadaran, serta imajinasi. Fokus pada pendekatan perilaku adalah sesuatu yang dapat diamati dan apa yang dapat dilakukan. Perilaku serta proses mental yang dapat diamati memiliki peranan penting dalam menjelaskan perilaku sosial pula. Hal tersebut diungkapkan oleh Mustafa dalam artikelnya 2011 dan dalam Hartini dan kawan-kawan 2021 halaman 2. Perilaku dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perilaku alami dan perilaku operan. Perilaku alami merupakan bawaan sejak individu lahir yang berupa insting, sedangkan perilaku operan merupakan perilaku yang dibentuk atau dikendalikan oleh pusat kesadaran. Selanjutnya kita masuk kepada perilaku individu. Perilaku manusia adalah fungsi dan interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi, yaitu berupa kemampuan, kepercayaan, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Sedangkan karakteristik individu akan dibawa memasuki lingkungan organisasi. Perilaku individu dalam organisasi mencakup kepada dua karakteristik, yaitu karakteristik individu dan karakteristik organisasi. Karakteristik individu itu mencakup kemampuan, kebutuhan, motivasi, kepercayaan, komitmen, pengalaman, pengharapan, dan lain-lain. Sedangkan karakteristik organisasi mencakup visi misi, sistem penggajian, sistem kontrol, budaya kerja, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian dari human input mengenai individual decision making atau perilaku individu organisasi. Yang pertama, human input dari individual decision making atau secara dari sikap manusia mengenai perilaku individu organisasi itu yang pertama adalah biographical karakteristik seperti yang terlihat di dalam bagan yang di paling atas, dan yang kedua adalah personality, selanjutnya adalah perception. Dari personality tersebut timbul dua konsep, yaitu perception dan motivation. Dan keduanya ini juga dipengaruhi oleh values and attitudes. Nah, setelah itu ada yang disebut dengan ability. Kemudian setelah timbulnya ability itu berasal dari individual learning yang akhirnya membentuk sebuah perilaku organisasi atau individual decision making. Ini akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Tadi kita sudah melihat mengenai bagan-bagan dari bentuk-bentuk yang ada dari perilaku individu organisasi. Bagan-bagan tersebut menunjukkan dasar-dasar dari perilaku individu. Bagan tersebut juga menunjukkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi publik. Nah, berikut adalah penjelasannya. Akan saya jelaskan mengenai bagan yang telah saya tampilkan tadi. Yang pertama adalah karakteristik individu. Karakteristik individu ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah biografi.
Biografi ini merupakan riwayat hidup individu, termasuk pendidikan, pengalaman pekerjaan, dan latar belakang keluarga mereka. Yang kedua adalah kepribadian. Kepribadian ini berasal dari ciri-ciri bawaan ataupun kebiasaan individu yang akan mempengaruhi sikap atau bentuk-bentuk dari perilaku individu tersebut. Yang ketiga adalah nilai dan sikap. Keyakinan dan prinsip individu yang mempengaruhi cara pandangnya terhadap dunia dan perilakunya. Nilai dan sikap ini adalah bentuk yang terjadi ketika seorang individu itu mempengaruhi bagaimana ia melihat, bagaimana ia mendengar dan merasakan mengenai sesuatu yang ada di sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan. Kemampuan ini bersumber dari keterampilan dan pengetahuan individu yang memungkinkannya untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Dan selanjutnya adalah motivasi. Motivasi ini berasal dari dorongan internal yang mendorong individu untuk bertindak dan mencapai tujuan. Namun juga ada faktor lain yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi ini. Seperti yang juga sudah ditampilkan dari bagan tersebut, yaitu adalah mengenai yang pertama, persepsi. Persepsi ini adalah bagaimana cara individu memandang dunia dan organisasinya. Yang kedua adalah pembelajaran. Proses di mana individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Yang ketiga adalah masukan dari manusia yang berupa informasi dan umpan balik yang diterima individu dari orang lain. Atau mungkin bisa kita sampaikan dengan sederhana berupa kritik ataupun saran. Kemudian juga yang selanjutnya adalah tingkatan dari individu, yaitu posisi individu dalam organisasi dan tingkat tanggung jawabnya. Di dalam organisasi tentu seorang individu itu mempunyai tanggung jawab masing-masing, baik dari tingkat atas hingga tingkat anggota ataupun tingkat bawah. Kemudian kita masuk kepada contoh aplikasi dari perilaku individu ini. Nah, bagan ini dapat digunakan untuk memahami berbagai contoh perilaku individu dalam organisasi publik. Berikut, saya akan gambarkan mengenai perilaku organisasi, terutama dalam perilaku individu. Misalnya, seorang pegawai negeri sipil yang rajin dan berdedikasi tinggi mungkin memiliki karakteristik biografi yang menunjukkan pendidikan yang baik dan pengalaman kerja yang relevan. Dia mungkin memiliki kepribadian yang teliti dan bertanggung jawab, serta nilai dan sikap yang menekankan pada pelayanan publik. Kemampuannya yang tinggi dan memotivasi yang kuat memungkinkannya untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Persepsinya yang positif terhadap organisasinya dan pembelajarannya yang berkelanjutan membantu dia untuk berkembang dalam pekerjaannya. Masukan manusia yang positif dari atasan dan koleganya juga mendorong untuk terus berprestasi. Dan kita melihat contoh yang berbeda dari apa yang telah saya jelaskan tadi. Misalnya seseorang pegawai negeri sipil yang sering bolos kerja dan tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik mungkin memiliki karakteristik biografi yang menunjukkan pendidikan yang rendah dan pengalaman kerja yang tidak relevan. Dia memungkinkan memiliki kepribadian yang malas dan tidak bertanggung jawab, serta nilai dan sikap yang tidak menekankan pada pelayanan publik. Kemampuannya yang rendah dan motivasinya yang lemah membuatnya sulit untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Persepsinya yang negatif terhadap organisasinya dan kurangnya pembelajaran menghambat perkembangannya dalam pekerjaannya. Masukan manusia yang negatif dari atasan dan koleganya juga membuatnya semakin tidak termotivasi. Nah, dapat kita gambarkan dari dua contoh yang berbeda ini. Yang pertama adalah ketika seseorang PNS misalnya itu memiliki sebuah perilaku yang berprestasi, kemudian menunjukkan kinerja yang baik, mungkin dari segi biografinya itu adalah dari berpendidikan yang tinggi. Jadi, dari biografi sampai hingga mengerjakan pekerjaan yang sedang dikerjakan dalam organisasi dan dampaknya ke depan itu sangat berpengaruh. Ketika misalnya dia berpendidikan tinggi, kemudian saat ini ia bekerja dengan prestasi yang baik dan mempunyai etos kerja yang baik,
maka kemungkinan dia juga akan mendapatkan reward dari atasannya atau mendapatkan penghargaan. Sedangkan contoh yang kedua itu adalah bagaimana seorang PNS misalnya yang bolos dan tidak baik dalam bekerja, mungkin dari segi biografinya mempunyai pendidikan yang rendah, dan efeknya adalah ia akan mendapatkan punishment dari pimpinan organisasi yang ia tekuni ataupun di mana ia berada saat ini. Dan akhirnya adalah dari dua bagan atau dari dua contoh tersebut, maka dapat digunakan oleh para pemimpin organisasi publik memahami apa yang mendorong dan menghambat perilaku individu dalam organisasi mereka. Dengan memahami faktor-faktor ini, para pemimpin dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Baik, itulah penjelasan saya mengenai perilaku individu organisasi. Semoga ini dapat menambah pengetahuan dan menambah manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.